Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analia Fahlevi dari program studi Teknik Komputer Angkatan 58 Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J03042111017. Di sini saya akan membuat video praktikum dari mata kuliah Radik memakai aplikasi Proteus 8 profesional dengan bahan-bahannya itu ada gerbang N, OR, Logistack, Logiprobe, dan Not, gerbang Not. Nah, saya udah membuat rangkaiannya terlebih dahulu ya, jadi tinggal jelaskan saja. Oke. Yang pertama ini saya membuat gerbang rangkaian seperti ini dengan ada gerbang Not, gerbang OR, N, dan M di sini. Nah, ini kita play dulu. Kita masukkan angka 00, maka hasilnya tetap 0. Kalau misalkan kita masukkan angkanya 10, hasilnya tetap 0 karena ini sama aja kayak yang di sini nih, kayak 0 sama 0. Kenapa sih kok 1, 0 yang di kedua ini sama aja sama yang di sini? Karena di yang pertama ini ada gerbang Not, karena gerbang Not ini kan kebalikan. Jadi meskipun di sini inputannya sudah 1, terus ada gerbang Not, maka keluaran dari gerbang Not-nya itu pasti 0, maka hasil outputnya 0. Kalau misalnya kita masukkan angkanya 0 dan 1, ini hasil outputnya 1 karena di sini tidak ada gerbang Not seperti yang di atas. Jadi dia bisa menghasilkan output 1 begitu. Lalu yang terakhir ada lalu yang terakhir masukkan inputnya 1 yaitu hasilnya 0 gitu. Yang kedua ini gerbangnya seperti ini. Sama seperti yang di atas, cuma bedanya kalau yang di atas itu notnya cuma ada di satu rangkaian ya. Kalau yang di kedua ini notnya ada di dua-duanya, ada di sini sama di sini juga. Lalu kita masukkan inputannya 00, maka hasilnya 0. Kalau misalnya kita masukkan inputannya 10, maka hasilnya 1. Kalau misalnya kita masukinnya 01, hasilnya tetap 1. Kalau misalnya kita masukkannya 11, maka hasilnya 0. Karena sama aja seperti yang di atas tadi ya. Kalau misalnya kita masukkan inputannya 1 di sini, terus ada gerbang Not, pasti kebalikannya yang muncul. Jadi 0 gitu. Lalu ada rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga ini tabel kebenarannya ada 4 seperti ini ya. Jadi kita masukkan angkanya hanya beberapa aja yang kita coba agar untuk memastikan bahwa tabel kebenaran ini secara sah gitu ya dari sini gitu. Jadi misalnya kita masukkan 000 maka hasilnya 0. Kalau misalnya kita masukin yang 1 0 maka hasilnya 0. Kalau misalkan kita masukinnya 101 maka hasil outputnya 1 seperti itu. Jadi yang diubah itu cuma yang di rangkaian pertama yang di sini aja karena di sini ada gerbang Not begitu. Tapi untuk ke yang bawah gerbang N yang di sini ini inputannya masuknya kan ke sini, berarti satunya ini ngalirnya ke sini aja. Tapi kalau misalkan ke sini karena ada gerbang Not, maka dibalik jadi 0 gitu. Terus setelah ini ada gerbang yang keempat, yaitu gerbang untuk NIM yang berganjil genap ya. Kebetulan saya masuknya di NIM yang ganjil, maka seperti ini penjelasannya. Di sini saya sudah membuat ya, saya di sini sudah membuat rangkaiannya. Rangkaiannya itu berupa
ada dari gerbang AND, ada logic probe, logic state, not, or, sama seperti yang pertama tadi ya, cuma ini lebih sedikit rumit, bisa dibilang seperti itu. Oke. Sekarang kita jalankan dulu ya. Nah, rangkaian ini bisa didapatkan itu karena adanya peta Carnot. Jadi kita tuh harus dapat dulu nih peta Carnotnya seperti apa, baru bisa dibuat rangkaiannya seperti ini. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menentukan peta Carnotnya, maka ya nggak bisa nih kita bikin rangkaian ini, nggak bisa gitu. Terus jadi untuk menentukan peta Carnot juga dilihat pada output tabel kebenaran. Lalu lihat nilai input, apabila inputnya bernilai 1, maka itu yang bisa diambil seperti ini contohnya nih. Ini yang pertama ada 1 0 1 1, maka hasil outputnya 1, maka hasilnya jadi AB inverse CD seperti itu. Lalu ada persamaan aljabar boolean juga seperti ini. Y sama dengan ABCD ditambah AB inverse CD ditambah A inverse, B inverse, CD inverse ditambah A inverse, BC inverse, dan B ditambah A inverse, BC inverse D sama dengan lalu di sini kita di asosiatif ACD dalam kurung B inverse ditambah B inverse ditambah A inverse B inverse C inverse dalam kurung D inverse plus D inverse ditambah A inverse BC inverse dan CD inverse dan D inverse. Lalu hasilnya itu ACD ditambah A inverse BC ditambah A inverse BC. Nah, seperti itu. Lalu kita setelah dibikin peta Carnotnya, kita udah tahu cara bikin peta Carnot, terus kita buat, maka hasilnya rangkaian yang seperti ini. Lalu kita bikin rangkaiannya karena udah ada peta Carnotnya. Nah, untuk memastikan bahwa rangkaian ini benar, datanya kita ambil dari tabel kebenaran ini dan peta Carnot, maka kita coba aja. Tapi coba beberapa aja, nggak usah semua juga, nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya udah benar bahwa membenarkan bahwa rangkaian ini nih sudah tertata dari peta Carnot dan tabel kebenaran seperti itu. Lalu kita masukkan inputannya 1 0 1 1, maka hasil outputnya 1. Kita masukkan 1 1 1, maka hasil outputnya 1. Kalau kita masukkan 0 0 1 0, maka hasil 1 0 outputnya 1. Kalau kita masukkan 0 0 1 1, maka hasil outputnya 1. Dan kalau misalnya kita masukkan 0 1 1, maka hasil outputnya 0. Dan kalau misalnya kita masukkan 0 1 1 1, maka hasil outputnya 0. Ya, seperti itu. Berarti sudah benar ya bahwa rangkaian ini dibentuk dari peta Carnot lalu disesuaikan dengan tabel kebenaran. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.